Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya, channel tentang pembelajaran matematika di channel Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa sebelum ditonton kamu subscribe dulu. Adapun pertemuan kita hari ini yaitu mengenai tentang titik stasioner dan jenis-jenisnya. Adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang stasioner. Kita perhatikan di sini. Titik stasioner dan jenis-jenisnya di sini ada pertemuan kemarin bahwa syarat dari suatu stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Kemudian setelah kita tahu stasioner, kemudian dapatlah titik-titiknya. Titik-titik itu mempunyai jenis. Jenisnya ada 3. Yang pertama adalah maksimum. Dia dikatakan maksimum jika turunan kedua kurang dari 0. Ingatkan bahwa turunan kedua. Minimum apabila turunan kedua sama dengan lebih dari 0. Sementara belok turunan kedua sama dengan 0. Jadi ada turunan kedua. Kita perhatikan contoh nomor 1. Diketahui fx sama dengan sin 2x min pi per 2 dikurung. Untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi, tentukanlah titik stasioner dan jenis-jenisnya. Oke, nomor 1 tadi kita bahas. Di sini ada titik stasioner, berarti harus kita cari stasioner. Kita tahu syarat stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Berarti fungsi fx sama dengan sin 2x dikurang pi per 2 kita turunkan. Turunannya adalah sin, turunannya adalah cos. Berarti cos buka kurung 2x min pi per 2. Kemudian turunan 2x min pi per 2 adalah 2. Berarti turunannya adalah 2 cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Berarti kita kalikan dengan setengah atau dibagi 2, maka ini menjadi cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Berarti cos 2x min pi per 2, supaya mudah pi per 2 kita ganti dengan sudut saja 90 derajat sama dengan 0. 0 itu adalah cos 0. Cos 90. Oke, nilai 0 adalah cos 90. Kemudian setelah dapat cosnya seperti pada pertemuan sebelumnya ke persamaan trigonometri, maka di sini kita cari persamaannya, kita cari nilai cos. Kita tahu bahwa cos itu adalah 2x min 90 plus minus theta, tetanya 90 ditambah k kali 2pi. 2pi adalah 360. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan di kosinus. Sehingga 2x sama dengan plus minus 90, ini pindah ke sana jadi ditambah 90 ditambah k kali 360. Berarti di sini kita bagi 2 atau kita kali setengah, dia menjadi x sama dengan plus minus 45 ditambah 90 jadi 45 ditambah k kali menjadi 180 derajat. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita ngambil yang positif. Kita ambil yang positif. Kalau k-nya 0, berarti kalau yang positif, kalau k-nya 0, 45 tambah 45 jadi 90 ditambah k kali 180 untuk yang positif. Tinggal kita bermain dika. Kita tahu bahwa batasnya adalah dari 0 sampai pi atau sampai 180, maka kalau dia 0, K0-nya, maka nilainya adalah 90 ditambah 0 tambah 180 adalah 0 tambah 90 maka adalah 90. Kalau K-nya 1 dikali 180 tambah 90 270. Sementara kita tahu batasnya tadi adalah sampai 140. Berarti 270 ini tidak masuk. Berarti hanya 90. Karena di kosinus ada plus minus, maka yang kedua kita pakai yang minus. Minus 45 ditambah 45 ditambah K kali 180. Berarti X-nya sama dengan ini habis, tinggal K kali 180. Kalau K-nya 0, hasilnya adalah 0 karena batasnya masuk berarti 0. Kalau K-nya 1, berarti 1 dikali 180 karena sini batasnya 180 berarti masuk 180. Dengan demikian berarti nilainya adalah tadi 45 berarti 0 45
90 dan 180 nilainya. Kemudian kita cari turunan kedua. Kita cari turunan kedua tadi. Tadi turunan pertamanya tadi adalah 2 cos 2 X min pi per 2. Kita turunkan sekali lagi. Namanya turunan kedua. Ya, kita turunkan sekali lagi. Kita turunkan. Yang pertama adalah 2-nya tetap. Turunan cos ini adalah negatif sinus 2x min pi per 2. Kemudian turunan 2x min pi per 2 adalah 2. Sehingga ini dikalikan ke sini dikali sini menjadi negatif 4 sin 2x min, kita ganti aja dengan derajat, 90 derajat. Berarti ini adalah turunan kedua. Kemudian setelah kita tahu turunan kedua, kita masukkan nilainya. Tadi pertama nilainya kita masukkan adalah 0. Karena nilainya ada 0, ada 90, ada 140 tadi, kita masukkan 0. Berarti min 4 sin 2 dikali 00 dikurang 90, berarti ini min 90. Maka min 4 sin negatif 90, sin 90 adalah 1 karena negatif 90 berarti dikali 4. Kali 4 yang positif adalah cos, maka di sini nilainya negatif 1, berarti hasilnya adalah 4. Karena 4 lebih besar dari 0, maka di sini adalah minimum. Kemudian dilanjutkan. Setelah 0 tadi berapa? 90. Kalau setelah 0 ada 90. Berarti masuk turunan keduanya adalah 90. Berarti min 4 2 dikali 90, 2 dikali 90 180, 180 dikurang 90, 90. Sin 90 adalah 1, maka hasilnya min 4. Karena min 4 kurang dari 0, maka turunan kedua kurang dari 0, maka di sini adalah maksimum. Oke, ada satu lagi yaitu tadi 180. Berarti turunan kedua 180. Kita masukkan min 4 sin 2 kali 180 adalah 360 dikurang 90 berarti sin 270. Maka sini min 4 sin 270 berada di kali 3, maka kita menggunakan 180 ditambah 90. Maka di sini sin 90 adalah 1, karena KD ketiga bernilai negatif, dia menjadi 4. Karena 4 besar dari 0, maka di sini adalah minimum. Berarti ada 3 dia. Pada 0 adalah minimum, pada 90 adalah maksimum, dan pada 140 adalah minimum. Jadi kita tahu tadi ada jenisnya ada 3. Pada 0 dia minimum, pada 90 dia maksimum, dan pada 180 dia adalah minimum. Kita masukkan. Untuk mengetahui nilainya, maka kita masukkan ke fungsi semula. Berarti fx sama dengan di fungsi semula sin 2x min pi per 2, kita ganti 90 saja. Oke. Titiknya 3, ada 3 juga tadi. Yang pertama adalah 0. Kita masukkan 0, berarti sin 2 dikali 00 dikurang 90 adalah min 90. Min 90 berarti sin 90. Sin 90 adalah 1, karena negatif berarti dia berada di KD keempat. KD keempat yang positif adalah cos, maka dia bernilai negatif 1. Maka titiknya 0, negatif 1. Oke, jenisnya apa tadi kalau 0? Minimum. Oke, masuk lagi. F kita masukkan tadi sudutnya 90 derajat. Masuk, berarti sin 2 kali 90 180 dikurang 90, 90. Sin 90 adalah 1, kode 1 tetap 1, maka 90 ini kita rubah ke radian karena soalnya untuk radian. 90 tadi adalah pi per 2, ini derajat, koma 1. Pada 90 tadi titiknya adalah maksimum. Oke, satu lagi F-nya adalah 180. Berarti sin 2 kali 180 360 dikurang 90 berarti sin 270. Sin 270 itu adalah
KD ketiga berarti pakai 180 ditambah 90, berarti sin 90 adalah 1, KD 3 bernilai negatif 1. Maka titiknya adalah 180 itu adalah pi, negatif 1, berjenisnya tadi adalah minimum. Berarti jawabannya ada 3, titik, stasioner, dan jenisnya. Berarti untuk soal seperti ini, titiknya di 0, negatif 1, jenisnya adalah minimum. Pada pi per 2,1 nilainya maksimum jenisnya, nilai titiknya di pi, negatif 1 jenisnya adalah minimum. Masuk soal kedua. Sama pertanyaannya adalah menentukan stasioner dan jenisnya, cuma di sini bervariasi, di sini ada sin dan ada cos. Berarti yang pertama kita lakukan adalah dengan cara menurunkan. Kita turunkan dulu, berarti m aksen x. Ingat kan? Sekarang kita akan ada turunan pertama dan turunan kedua. Karena di sini turunan pertama, syarat stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Berarti kita turunkan dulu. Sin x min pi, sin x min 90. Turunan sin adalah cos. Berarti dia menjadi cos x dikurang 90. Kemudian turunan x adalah 1, berarti tetap. Turunan cos x min 90, turunan cos adalah min sin x min 90. Karena turunan x adalah 1, berarti tetap. Kemudian syaratnya adalah, syarat stasioner adalah sama dengan 0. Berarti cos x min 90 sama dengan sin dikurang sin x min 90. Syarat stasioner tadi adalah sama dengan 0. Sehingga kita rubah di sini bisa menjadi begini. Cos x min 90 sama dengan, ini kita pindahkan ke sini, berarti jadi sin x min 90. Berarti boleh kita ubah menjadi ini, kita semuanya kita kali dengan atau dibagi dengan cos x min 90. Maka dia menjadi, ini jadi cos x bagi ini dapat 1. Ini menjadi sin x min 90 per cos x min 90. Kita tahu sin dengan cos ini adalah tan. Berarti tan x min 90 sama dengan 1. Kita tahu bahwa di persamaan trigonometri rumus tan adalah tan x sama dengan tan theta, berarti x sama dengan theta ditambah k kali pi atau 180 derajat. Sehingga di sini menjadi tan x dikurang 90. Kita tahu bahwa 1 itu adalah berada di KD positif, KD 1 dan KD 3 tan positif. Kalau KD 1 maka dia adalah 45 derajat. Kalau KD 3 adalah tinggal nambah 140 tambah 45 berarti 225. Kita ngambil salah satu saja. Kita ngambil di KD 1 berarti sini adalah tan 45 derajat. Oke. Kemudian kita persamaan ini kita ubah seperti ini. Maka dia menjadi x min 90. Rumus tan adalah theta. Tetanya adalah 45 ditambah k kali pi-nya adalah 180, sehingga x sama dengan 45 ini pindah ke sana berarti 45 ditambah 90 ditambah k kali 180 derajat, berarti x-nya sama dengan 135 derajat ditambah k kali 180. Tinggal kita bermain jika. Tadi batasnya dari 0 sampai 360. Kalau k-nya 0, berarti 0 dikali 140, 0 ditambah 135 berarti dia 135 derajat. Kalau k-nya 1, berarti 1 dikali 180 ditambah 135 berarti 315 derajat. Kalau k-nya 2 dikali 140 berarti 360, berarti batasnya sudah habis. Berarti ada nilainya ada 2, yaitu di 135 dan di 315. Di 135 tadi 315. Berarti turunan kedua kita masukkan 315 tadi adalah menjadi min sin x-nya kita ganti dengan 315 dikurang 90 menjadi 225. Kemudian dikurang cos sama
315 dikurang 90 adalah 225. Oke, kita lanjutkan. Min 225 berada di KD1, berarti pakai 180 dikurang 45 berarti sin 45. Ini juga sama. 225 di KD2 pakai 180 ditambah 45 berarti 45, juga sama. Oke, kita lanjutkan. Min sin 45 adalah setengah akar 2 karena berada di KD berapa tadi? KD2 itu dari 190 sampai KD3 sorry, berada pada KD3 kan dari 140 sampai 270, maka dia bernilai negatif. Ini juga sama. Cos 45 adalah setengah akar 2, KD3 bernilai negatif, jadi ini positif. Berarti setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 hasilnya adalah akar 2. Karena akar 2 besar dari 0, maka dia adalah mi. Kan tadi bahwa nilainya ada dua tadi, nilai stasionernya, titiknya, yaitu yang pertama adalah 135 dan 315. Pada 135 tadi adalah maksimum dan pada 315 adalah minimum. Kita akan mencari titiknya. Berarti yang pertama kita masukkan, untuk mencari titiknya itu dimasukkan ke fungsi semula. Yang pertama adalah 135. Fungsinya tadi kan adalah sin X min 90, X nya 135 dikurang 90 adalah 45 ditambah cos 135 dikurang 90 adalah 45. Berarti sin 45 setengah akar 2 cos 45 setengah akar 2 maka menjadi akar 2. Berarti titiknya 135, akar 2. Jenisnya kita tahu bahwa tadi 135 itu adalah maksimum. Oke, lanjut. Yang kedua, berikutnya adalah 315 derajat. 315 berarti sin 315 dikurang 90 menjadi sin 225, kemudian ditambah cos 315 dikurang 90 adalah 225. Kita masukkan. Berarti sini tadi adalah minimum. Masuk berarti sin 225 adalah 140 ditambah 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Ini KD3 bernilai negatif. Kemudian ditambah cos 225 juga sama, 140 ditambah 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Karena dia berada di KD3 berarti bernilai negatif, sehingga negatif setengah akar 2 ditambah negatif setengah akar 2 menjadi negatif akar 2. Berarti titiknya adalah 315, negatif akar 2. Jenisnya tadi adalah minimum. Mudah-mudahan pembelajaran ini adalah menjadi berkah untuk kita. Jangan lupa sebelum ditonton, di subscribe, di share, di komen, sehingga menjadi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.